Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Bapak di pelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ikatan kimia. Kita akan bahas lagi mengenai ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif. Kenapa atom membentuk ion positif dengan ion negatif? Itu agar atom mencapai kestabilan. Bagaimana dia bisa stabil? Dia akan membentuk konfigurasi seperti gas mulia yang kita kenal dengan aturan oktet dan aturan duplet. Kalau aturan oktet berarti elektron valensinya nanti akan berjumlah 8, sementara aturan duplet elektron valensinya akan berjumlah 2. Nah, itulah sehingga atom-atom ini atau unsur-unsur ini akan membentuk ion positif dengan ion negatif. Akan terbentuk ion positif kalau dia melepas elektron. Kalau dia menerima elektron akan membentuk ion negatif. Ion positif itu umumnya merupakan atom-atom atau unsur-unsur logam. Sementara ion negatif itu atau anion umumnya merupakan unsur-unsur non-logam. Unsur logam apa saja? Unsur logam itu golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A. Golongan 3A ini kecuali B ya, kecuali boron. Kemudian golongan B atau golongan transisi. Oke. Nah, golongan atau atom yang termasuk non logam itu apa saja? Dari golongan 4A, kemudian golongan 5A, golongan 6A, dengan golongan 7A. Ya, ini Bapak sebutkan secara umum. Kalian bisa lihat di tabel periodik. Oke, nah bagaimana ikatan ion itu terbentuk? Kemarin kita sudah bahas mengenai pembentukannya. Pada video ini Bapak akan bahas kembali. Oke, kita akan membahas ikatan ion pada senyawa NaF. Ya, NaF, natrium fluorida. Kita tuliskan dulu langkah pertama. Step pertama kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Na memiliki nomor atom 11 sehingga kita bisa tuliskan 281. Ya. Nah, di sini elektron valensi Na adalah 1 sehingga nanti Na akan melepas 1 elektron membentuk ion Na+. Na+ konfigurasinya menjadi 2 dengan 8 karena 1 elektron sudah dilepas. Kemudian bagaimana dengan fluor? F memiliki nomor atom 9 sehingga konfigurasinya adalah 2 dengan 7. Artinya pada fluor ini akan menerima 1 elektron untuk membentuk duplet ya, sehingga nanti akan terbentuk ion F- dengan konfigurasinya 2 dengan 8 ya. Jadi itu Na dengan F cenderung membentuk kaidah duplet ya. Bagaimana kita menggambarkan proses pembentukan ikatannya? Kita tuliskan simbol dari Na. Ya, kita gambarkan elektron valensinya seperti titik ya. Ini kalau kalian gambarkan simbol disertai elektron valensi yang kita gambarkan sebagai titik itu disebut dengan lambang Lewis ya. Ini merupakan lambang Lewis. Ini lambang Lewis itu lambang unsur atau lambang atom yang disertai dengan titik yang menunjukkan elektron valensi. Oke. Kemudian Na dengan F ditambah dengan F. F itu memiliki elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Sehingga ketika nanti berikatan, Na ini akan melepas elektron. Kemudian diterima oleh F. Sehingga terbentuklah ionnya karena Na ini melepas elektron terbentuk ion Na+. Kemudian F
menerima elektron sehingga terbentuk ion F-. F- ini elektronnya tidak lagi 7 elektron valensinya, tapi sudah 8 karena sudah menerima. Inilah yang merupakan senyawa NaF. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba bahas senyawa berikutnya. Oke, senyawa kita berikutnya adalah MgO. Mg memiliki nomor atom 12. Ini kita bisa tuliskan 282. Ya, dari konfigurasi ini kalian tahu bahwa Mg ini akan melepas 2 elektron, ya, sehingga nanti akan terbentuk ion Mg2+. Konfigurasinya 2 dengan 8. Sementara oksigen memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasinya 2 dengan 6. Dari konfigurasi ini kita bisa tahu bahwa oksigen ini akan menerima 2 elektron, sehingga nanti akan terbentuk ion O2- dengan konfigurasi 2 dengan 8. Bagaimana proses pembentukannya? Kita gambarkan simbol Lewis dari Mg, lambang Lewis dari Mg. Jadi Mg dengan titiknya 2, elektron valensinya 2, ditambah dengan oksigen, elektron valensinya 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian Mg ini akan melepaskan elektron untuk mencapai oktet, sehingga elektronnya akan dilepas nih. Kemudian secara tidak sengaja diterima oleh oksigen. Ya, kemudian Mg ini melepas lagi satu lagi dan diterima kembali oleh oksigen. Ya, sehingga terbentuklah ion Mg2+, karena dia melepas 2 elektron. Dan oksigennya karena dia menerima 2 elektron terbentuk ion O2-. Ya, tadinya 6 elektron valensinya, karena sudah menerima 2 elektron jadi 8 O2-. Ya, coba kalian perhatikan muatannya ini totalnya sama dengan 0 gitu ya. Jadi 2+ sama 2- totalnya 0, itulah. Jadi senyawa itu memiliki muatan yang netral. Inilah senyawa MgO. Oke, kita bahas satu lagi untuk contoh kita. Oke, contoh kita yang terakhir yaitu Na3N, atau kalau nama senyawanya itu adalah natrium nitrida. Langkah pertama seperti tadi, kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari tiap unsurnya. Ini ada natrium, nomor atomnya 11, konfigurasinya menjadi 2, 8, dan 1. Dari sini kita tahu bahwa natrium akan melepas 1 elektron, sehingga konfigurasi dari ion Na+ nya menjadi 2 dengan 8. Kemudian nitrogen nomor atomnya 7, sehingga konfigurasinya 2 dengan 5. Dari sini kita tahu nih elektron valensinya 5, sehingga nitrogen ini dia butuh 3 elektron. Nitrogen akan menerima 3 elektron, ya, sehingga akan membentuk ionnya N3- dengan konfigurasinya 2 dengan 8. Bagaimana pembentukan senyawa Na3N ini, natrium nitrida? Kita gambarkan nih, ada 3 buah Na, ya. Kalau kalian mau tahu bagaimana menentukan jumlahnya, lihat rumus molekulnya. Na-nya ada 3, ya, sehingga ini kita tuliskan Na-nya 3. Na masing-masing kita gambarkan lambangnya disertai dengan tanda titik. Ini berarti lambang Lewis, ya. Dan ditambah dengan nitrogen. Nitrogen tadi elektron valensinya ada 5. Kita gambarkan 5, ya. Kemudian tiap natrium ini akan melepas elektron, ya. Jadi natrium yang pertama dia melepas elektron, kemudian secara tidak sengaja diterima oleh nitrogen. Kemudian yang berikutnya
melepaskan elektron lagi, diterima oleh nitrogen. Kemudian yang terakhir, melepaskan elektron lagi, diterima oleh nitrogen. Ya, sehingga nanti akan terbentuk nih, karena ada 3 buah Na yang melepaskan elektron, berarti akan terbentuk A3 ion Na+. Ya, kita tuliskan nih, Na+. Kemudian ini Na+ lagi, ini Na+. Oke, kemudian terbentuk, karena nitrogennya menerima 3 elektron, terbentuk ion N3. Ya, N3. Elektronnya berjumlah 8. Inilah yang merupakan senyawa Na3. Ya. Jadi karena Na-nya ada 3, ini kita tulis nih. Di sini Na-nya jumlahnya 3. Jadi tanda 3 ini menunjukkan jumlah atom N, jumlah ion NaN. Menunjukkan dari jumlah ion. Oke. Itu cara pembentukan atau proses pembentukan dari ikatan ionik secara sederhana. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami. Kalau kalian masih bingung, ada yang ditanyakan, silakan kita diskusikan melalui grup WA atau kalian dapat langsung japrik Bapak. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.